Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baik, di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan membacakan buku Fiqih Dakwah Dr. Muhammad Nasir. Masih dalam pembahasan tentang persiapan da'i. Yang pertama yaitu tentang kesiapan mental. Sampai pada halaman 151, Pak Nasir menyebutkan, suatu ketika di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Mina, turunlah sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, karena kalau engkau tidak lakukan demikian, tidaklah dapat dikatakan bahwa engkau telah menyampaikan perintahnya, dan Allah akan melindungimu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang sengaja kufur. Surat Al-Maidah ayat ke-67. Seketika itu juga beliau sampaikan firman ilahi kepada khalayak yang ada di sekitar beliau di waktu itu. Reaksi mereka ialah melemparnya dengan batu sehingga kakinya luka-luka dan berdarah. Yang terdengar dari mulut Rasulullah SAW di waktu itu ialah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, berilah hidayah kepada kaumku ini, lantaran mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suara jiwa tenang dan seimbang. Suara jiwa itu juga kedengaran dari kata-kata yang berapi-api keluar dari mulut Rasulullah. Waktu beliau menjawab pamannya Abu Thalib yang menyampaikan ultimatum pembesar-pembesar Quraisy. Wallahi ma taraktu, demi Allah sekali-kali tidak akan kutinggalkan tugasku ini sampai perjuangan ini dimenangkan Allah atau aku hancur di dalamnya. Dan suara jiwa yang demikian itu juga yang berbicara tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan sikapnya terhadap penduduk Mekah yang datang berduyun kepadanya dengan hati yang berdebar-debar, menunggu akan bagaimana nasib mereka setelah Rasulullah memasuki kota Mekah dengan 10.000 tentara tanpa pertumpahan darah. Wahai masyarakat Quraisy, tidak ada suatu gugatan pun terhadapmu hari ini. Pergilah kamu semua dalam keadaan bebas. Berbeda-beda bentuk reaksi Rasulullah SAW pada 3 peristiwa yang berbeda-beda itu. Yang pertama berupa doa, yang kedua berupa tantangan penyambut tantangan, dan yang ketiga memberi maaf, penutup pintu bagi dendam dan kesumat. Akan tetapi ketiga-tiga macam reaksi itu dari sumber yang sama, jiwa ikhlas yang berketenangan. Di waktu beliau dimaki-maki dan dilempari dengan batu oleh orang-orang jahil di Mina itu, tidaklah beliau hanyut dalam arus perasaan sakit pribadinya baik lahir ataupun batin, akan tetapi beliau diliputi oleh rasa kemashulan mengenangkan nasib orang-orang jahil itu sendiri yang sebenarnya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan mata hati mereka dengan hidayahnya. Pada peristiwa kedua, waktu beliau mendengar segala ancaman ultimatum dari para pemimpin Quraisy supaya beliau menghentikan saja memanggil orang-orang kepada tauhid, tidaklah beliau diliputi oleh pertimbangan keamanan ana pribadinya, pertimbangan keamanan dirinya sendiri, tetapi oleh rasa tanggung jawab dan kewajibannya. Beliau lebih rela gugur dalam melakukan tugas daripada menyerah kalah dan tunduk kepada kertakan itu, lalu dihadapinya tantangan dengan jawaban yang setimpal. Pada peristiwa ketiga, di waktu beliau dan umat mukminin mencapai kemenangan gilang gemilang pada Fathu Mekah, sebagai penutup suatu perjuangan hampir 1/4 abad lamanya terus menerus,
Bukanlah kesombongan atau haus kekuasaan dan kelezatan membalas dendam yang meliputi hatinya, akan tetapi rasa syukur kepada Ilahi dan maaf atas mereka yang telah tunduk kepada kebenaran. Dirasakannya bahwa pada hakikatnya yang menang adalah kalimatullah yal ulia, bukan ana pribadinya. Diulangkannya kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada gugatan apa-apa atas kamu hari ini, semoga Allah mengampunimu lantaran Dia paling maha penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Disuruh bersihkannya Ka'bah dari segala macam berhala sesembahan kaum Quraisy selama ini. Diperintahkannya muazin memanggil orang bersolat berjamaah. Sama-sama sujud beliau dengan umat mujahidin bertasbih dan bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Jiwa merdeka dari ananiah. Sesungguhnya baik putus ada dalam kesulitan maupun takabur dalam kemenangan. Sesungguhnya baik putus asa dalam kesulitan maupun takabur dalam kemenangan yang mengganggu keseimbangan jiwa seorang mubaligh bersumber kepada hawa, yakni hawa ananiyah dan nafsu ana. Egosentrisme nafsu ana.